Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya... Kat. Pak, ini bukan bagiannya Pak Juan nih. Oh, iya ya. Oh, maaf saudara. Saya terlalu antusias karena hari ini adalah edisi yang ke-500 Renungan B3S kita. Berita baik bagi semua. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akan memanggil yang aslinya Bapak Pendeta Sugiharto untuk bisa menyampaikan renungan kita, khususnya edisi 500 pada hari ini. Sekali lagi mohon maaf saudara. Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah antusias dan semangat dari tim multimedia GKMI Sola Gracia yang bersama-sama dengan saya selama edisi yang ke-500 untuk menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tadi Pak Juan dan kameramen Saudara Andika, dan selama 500 hari, dan ini adalah edisi yang ke-500, kami senantiasa ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menyampaikan berita baik dari sorga, yaitu berita baik dari setiap kebenaran firman Tuhan. Dan untuk edisi yang ke-500 hari ini, temanya juga adalah 500. Dan saya akan membacakan dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 41 sampai 42 yang berkata demikian. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat ini adalah pertanyaan Tuhan Yesus kepada Simon, seorang Farisi yang mengundang Yesus makan di rumahnya. Dan ketika Yesus mengajukan pertanyaan ini, Simon menjawab, tentu saja yang punya hutang 500 dinar. 1 dinar itu, saudara, adalah upah seorang pekerja pada masa itu. Dan kalau sekarang dihitung upah seorang pekerja adalah 100.000, maka ada dua orang yang berhutang, yang satu 50 juta, yang satu hanya 5 juta. Dan Yesus bertanya kepada Simon, kalau hutang mereka dihapuskan, siapa di antaranya yang lebih mengasihi? Dan Simon menjawab, yang berhutang 500 dinar atau 50 juta itu dibanding dengan yang hanya 50 dinar atau 5 juta saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan ini pula lah pengalaman yang dialami oleh Rasul Paulus. Dia bekerja lebih keras daripada rasul-rasul yang lainnya karena dia merasa dia adalah rasul yang paling hina. Dia adalah orang yang berhutang begitu luar biasa kepada Tuhan dan dibebaskan dengan luar biasa karena dia telah menjadi penganiaya jemaat. Seperti dikatakannya dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 9 sampai 10 yang berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus bekerja lebih keras karena dia merasa bahwa dia telah dilepaskan dari hutang dosa yang begitu banyak dan begitu luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam edisi 500 bersama dengan tim yang ada, saya ingin berkata bahwa kadang-kadang kami juga merasa apa yang kami lakukan ini kadang-kadang timbul kejenuhan. Tapi satu hal yang selalu kami ingat bahwa kami ini telah ditebus oleh darah Kristus. Hutang kami, dosa kami begitu banyak. Dan walaupun di tengah-tengah
segala kesulitan, segala kesibukan mempersiapkan B3S ini, karena memang kita bisa menyaksikannya 2 atau 3 menit, tetapi itu melalui sebuah proses yang panjang, sebuah perenungan yang panjang, sebuah penulisan yang panjang, sebuah editing yang panjang, dan juga banyak hal lain yang sangat mempengaruhinya. Tetapi kalau kami bisa hadir setiap hari, dan sampai hari ini edisi ke-500, semuanya karena kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kami dan yang menyertai kami semuanya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kami berdoa biarlah setiap edisi yang ada, setiap hari di mana kebenaran firman, berita baik itu sampai kepada saudara, itu akan senantiasa memberkati saudara semuanya. Haleluya. Amin. Jika saudara diberkati, saudara bisa subscribe dan bagikan. B3S, berita baik bagi semua. Membangun, memuatkan, memotivasi, memulihkan. B3S.